pengen banget mati nih, pengen banget dibunuh biar dia masuk surga. Ya namanya kalau penyakit jiwa susah juga ya. Iya. Pokoknya hati-hati deh. Buat sekarang hati-hati di sebelah bis ya. Jangan naik bis. Lu gak boleh gitu lu. Enggak gue bercanda. Rusak bisnis orang nih. Lu kacau juga lu. Prima jasa bego lu kita. Enggak, maksud gue di Kanada nih. Oh iya, bis Kanada. Iya. Di sini mah bis aman-aman ya. Parah. Di sini enggak boleh bawa senjata tajam banget. Kalau lu John, mungkin ada cerita kanibalisme yang menurut lu menarik, John? Ada. Kali ini gue bakal bercerita dari Jerman. Jerman. Jauh nih negara nih kayaknya. Dekat Polandia. Dekat Spanyol. Yang si jantung itu yang ya? Oke, terus gimana John? Lanjut sehat. Ada Jerman kan. Oke, jadi pas tahun 2002 ini tuh kejadian tahun 2002. Dengar dulu Pak. Benar. Oh iya. Jadi pas tahun 2002 ini media internasional nih rame karena ada kasus pembunuhan dan kanibalisme yang dilakukan oleh seorang mantan ahli teknik komputer yang bernama Armin Meiwes. Kalau gue rasa sih orang-orang udah pada nggak asing dengar nama ini. Armin Meiwes. Oke, sorry. Oke, maaf. Tolong dong. Iya, udah mulai nggak fokus nih udah malam. Armin Meiwes ini dia sedikit unik ya. Jadi dia mencari korbannya itu melalui iklan lewat situs internet. Dia ngiklanin gitu? Iya. Ngiklannya gimana? Ada situs yang bernama The Cannibal Cafe kanibal. Oke. Terus di situs itu? Jadi dia naruh iklan di situ kalau dia nyari orang yang sukarelawan yang mau dikanibal. Mau dikanibal sama dia dengan kisaran usia tuh 18 sampai 30 tahun. Anjing milih lagi. Emang ada yang mau anjing? Ada, Pak. Aduh, goblok bener tuh orang. Terus. Lalu pada tahun 2001, ada seseorang insinyur asal Berlin namanya Armando Brandes. Dia menjawab iklannya si Armin Meiwes tadi. Iya, Ini ceritanya mundurin 2002 ke 2001. Sabar. Jadi 2002 ini medianya rame. Si Armin. Karena kasus 2001 ini baru terungkit, Pak, baru terungkap. Baru tengah malam soalnya nih. Ciko ngantuk enggak apa-apa. Santai John. Santai John. Terus. Dia ngejawab iklannya si Armin Meiwes kalau bahwa dia bersedia untuk jadi korbannya. Ya. Lalu ketika deal 9 Maret 2001 dia janjian ketemulah di rumah si Armin Meiwes. Tahun lu dong itu. Enggak, bukan, sorry. So tahu lu Gal. Gue capek nih Gal. Terus. Biar cepat kelar. Iya. Mau ngopi gue. Kan di sini yang ngopi ya. Terus udah kelar lewat 9 Maret 2001 dia janjian ketemu di rumah si Armin. Dia udah sepakatnya deal si Brandon apa tadi namanya? Marvel. Anjing lu Gal. Armando Brandes. Si Armando Brandes datang rumahnya secara sukarelawan. Terus dia datang. Lalu sorry nih ya, ini agak kasar soalnya dia berdua nih sama-sama merencanakan kalau dia mau makan penisnya sih Armando. Aduh. Mau disantap bersama-sama. Oh jadi pelakunya 2 orang nih nggak? Bukan. Enggak, kan ini sukarelawan. Oh. Kan tadi kan munculin iklan. Munculin iklan kan. Jelasin lagi nih. Yang mau dipotong-potong. Siapa yang mau gue makan? Gitu, Ada yang ngisi. Gue mau lu makan. Armando pun membalas. Gue mau dah lu makan. Lu harus didiktein ya. Kacau juga lu. Datang ke rumahnya mereka berencana, yuk makan penis gue. Yuk makan titik gue. Gitu. Barengan gitu. Gue boleh lanjut gak nih? Ya terus. Udah lanjut. Jadi pertama si Armin Meiwes ngepotong penisnya si Armando Brandes. Dipotong lah. Habis itu digoreng. Anjing digoreng gak langsung dimakan cuman gorengan gitu. Itu tuh disajikan pakai bumbu-bumbu lainnya, ditaruh anggur, bawang-bawang. Steak kayak jadi steak. Well prepare. Bener-bener kayak niat untuk disajikan kayak makanan yang layak untuk dikonsumsi gitu. Iya. Stick titit anjir. Terus tingkat kematangannya apaan itu anjing? Oke, tapi karena penisnya kosong. Ini beneran ini. Ini gua ngarang. Iya, terus astagfirullahaladzim, kita enggak boleh ketawain dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terus. Karena penisnya kosong, akhirnya enggak jadi dimakan bersama, tapi dikasih ke anjing jalannya si Meiwes. Tititnya udah dipotong. Jadi itu titit goreng dikasih ke. Ini udah kehilangan titit, ujung-ujungnya kayak dimakan. Itu Mr. P-nya siapa?
Armando. Armando, ya kan? Armandonya Kan itu sehat-sehat ada aja itu. sukarelawannya. Denger dulu makanya. Lu nggak boleh gitu Gal. Terus Kan udah kayak gitu. Karena kehilangan darah yang sangat banyak, dia pun mulai melemah. Ketika si Mewes ngelihat Armando. Ngelihat si Brandes ini Udah mulai melemah, langsung ditikam lehernya. Anjing. Langsung ditikam, Terus. langsung dibunuh, badannya dipotong-potong, kepalanya itu dikubur di kebun, Pak. Kepalanya dikubur di kebun, lalu badan-badan lainnya digantung kayak pakai pengait stick, tahu kan lu kalau misalnya kayak lu lihat ini kayak kambing guling. Oh iya. Guling. Nah, itu daging-dagingnya si korbannya itu langsung digantung-gantung gitu. Itu daging-daging dia. Aduh, terus tetap disantepin tuh sama dia. Nah, dia ngaku kalau dia makan tuh daging nggak langsung habis. Itu daging dimakan di stok untuk selama 10 bulan. Buset. Oke. Dan dia ngaku kalau pertama pas dia ngakunya pas ketangkep itu dia ngomongnya itu daging hewan. Namun belakangan dia ngomong kalau itu ternyata dagingnya si Armando Brandes. Dan dia ngaku kalau itu daging disajikan steak. Oh, dia ngaku? Dia ngaku, ujung-ujungnya dia ngaku. Nyerahin diri ke polisi apa ditangkap? Enggak ditangkap lah, ketahuan. Oh, ditangkap tapi terus. Jadi dia nih sorry gue lupa bilang kalau si Mewes ini tuh ngedokumentasiin. Dia goreng titik tadi. Didokumentasiin semua aktivitas kanibal tuh wah kacau dah. Itu kalau di Pornhub masuknya apa anjing? BBC kayak BBC. Berarti udah dibunuh diolah dulu itu ya si Armando ya? Iya, jadi dia diolah dagingnya diolah di steak sama 10 bulan tuh dikonsumsi. Kacau sih. Berarti daging manusia tuh awet lama ya? Ya mungkin ditaruh dalam freezer. Kan ditaruh di lemari. Tadi katanya digantung. Kan digantung, habis dipajang buat diawetkan, ditaruh di lemari. Oh gitu. Dia ngomong rasanya sangat aneh. Rasanya aneh? Rasa daging manusia itu sangat aneh, cuman dia katanya nggak bisa ngejelasin bagaimana rasanya. Tapi dia mengakuinya ya. Dan dia mengakui kalau dia udah 40 tahun menantikan kesempatan ini. Dia udah 40 tahun nunggu untuk gitu ya, menyantap daging manusia. Udah sange 40 tahun. Terus. Dia ngaku dia tuh udah mikirin kanibalisme sejak dia ditinggal ibunya, dan dia tuh gue lupa dia ditinggal ibunya pas umur berapa tahun. Dan setelah itu dia tuh terobsesi untuk melakukan aktivitas kanibalisme. Makan orang. Betul. Terus? Akhirnya dia udah seumuran itu, terus dia menemukan situs tadi yang gue bilang, The Cannibal Cafe, dan dia nemu si Armando Brandes itu korbannya akhirnya sampean. Ya kan? Terus? Lalu dia ditangkap polisi, kayak yang gue bilang tadi di tahun 2002. Makanya hebohnya di 2002. Nah, terus ada lagi. Ketika ditangkap dia ngakunya itu daging hewan. Namun pas belakangan dia akhirnya ngaku kalau itu dagingnya Armando Brandes. Tapi karena kita lagi ngomongin kanibalisme ya, makanya kita ngulik satu kasus si Armin Mewes ini ya. Cuman tadi cukup unik juga tuh situs Kanibalisme Cafe itu. Apakah gue penasaran apakah cuma si Armin Mewes yang naruh iklan di situ atau ada banyak iklan ternyata di situ dan banyak terjadi. Itu emang website untuk kanibal Pak yang gue baca sih. Iya. Dan berarti banyak dong pernah kejadian begitulah semacam mereka tadi itu ya. Ada juga sukarelawan yang pengen mati dimakan orang. Iya. Oke. Mungkin cocok kali ya sama-sama sadis masokis benar. Kali. Ya gitulah. Itu rasanya gimana ya? Ya kan tadi dia aja nggak bisa mengungkapkan rasanya gimana. Parah anjir si Armando itu. Jadi dia mengaku Brandes ini datang kepada dirinya sebagai sukarelawan dan dia emang pengen mati dengan cara disantap oleh manusia. Dan menurut si Brandes, korbannya, dia mengaku kalau kematiannya itu adalah kematian yang indah. Jadi si korbannya ini juga pengen mati kayak gitu. Masokis ya. Dobleh juga anjing. Berarti Armando Anda sangat beruntung. Akhirnya bisa mati juga ya. Dengan keinginan, dengan impiannya dia. Katanya itu kematian yang indah loh. Indah dari mana? Aduh, oke. Tapi kalau dikumpulin si Jeffrey, terus si Vince sama si Armin ya. Armin kayaknya boleh juga tuh kalau satu kamar ya kan. Bener juga di penjara satu kamar ya anjing. Satu kamar ya kan. Nah kalau cerita yang udah gua cari tahu tuh berbeda sama cerita kalian. Dari mana nih kalau cerita dari? Jadi cerita ini berawal pas
Nah, tadi kan kalian udah cerita tuh tentang para kanibal-kanibal dari luar negeri kan. Iya betul Iya, banget betul, tuh, betul. Sam. Dan kebanyakan dari mereka itu kan psikopat ya. Kopa. Betul. Tadi ada yang dari Amerika, ada yang dari Kanada, ada yang dari Jerman juga kan. Iya. Iya, betul. Nah, kalau yang gue ceritain kali ini tuh dia tuh bukan kriminal, bukan pelaku kriminal, juga bukan psikopat, tapi kanibalisme kali ini tuh datang dari Indonesia, tepatnya Nice. dari suku Batak di tepatnya kan suku Batak tuh luas nih. Oh. Iya. Nggak semua suku Batak nih mempraktekkan kanibalisme ini sih. Ada di tengah Pulau Samosir gitu satu kampung yang pada saat itu rajanya mempraktekkan hukuman kanibalisme untuk penjahat yang melakukan kejahatan besar di kampungnya itu. Nah, ini tuh mulai ke blow up ke dunia itu sekitar mulai tahun 1200-an. Karena Marco Polo itu, lu tau kan Marco Polo tuh yang penjelajah, Iya, dari Iya. Pernah dengar. Italia kalau nggak salah apa Spanyol gitu. Jadi pada tahun 1200-an dia singgah ke pesisir Pulau Sumatera. Oke. Dia nggak ke kampung itu, tapi Oke. kan dia cuma di kota pesisirnya nih. Tapi dia dengar cerita tuh di pedalaman tuh ada Dengar gosip. kampung yang menghukum penjahatnya itu hukumannya dengan kanibalisme. Nah, jadi kalau ada seorang kriminal itu harus dilihat dulu di kampung itu tuh dulu dilihat dulu lah kejahatannya apa yang dilakukan, apakah kejahatan ringan, sedang atau berat. Nah, kalau kejahatan berat itu baru hukumannya adalah dipenggal. Nah, habis itu baru dimutilasi untuk dimakan warga masyarakat sekitar gitu. Jadi dimakan rame-rame sama warga tuh. Nah, jadi misalkan ada penjahat. Nah, sebelum ke situ gue ngasih tau dulu nih apa sih definisi kejahatan besar yang hukumannya Kanibalisme. dipenggal tadi itu. Pertama tuh ada perzinahan, pelaku perzinahan, pelaku pembunuhan, terus pengkhianat sama cepu. Mata-mata dari desa mata-mata, lain. mata-mata. Nah, itu kalau ketahuan lu cepu nih, penggal langsung, Penggal. mutilasi. Nah, jadi prosesnya tuh gini, misalkan udah ada terdakwa, nanti di Iya. sidang nih di atas meja. Terus dia terbukti bersalah, langsung dipenggal nih sama Algojo. Oke. Selesai dipenggal kan kepala sama badan misah nih. Bisa. Iya. Dari leher yang udah putus ini ngucur darah dong. Nah, darahnya ini ditadangin di cawang. Holy Grail. Yoi. Weh. Mau diapain tuh darahnya tuh? Yang nantinya nih dikasih ke raja darahnya ini kan. Buat cuci muka. Nah, sama kepalanya, aduh gal. Lanjut. Lanjut. Sama Stay calm. kepalanya ini dikasih ke Raja. Nah, udah. Badannya tadi yang tanpa kepala ini dibelah secara vertikal dari leher sampai ke bawah nih. Oh. Dibelah jadi dua cuy. Dibelah dua. Nah, nanti di situ diambil tuh jantung sama hati itu dipersembahkan ke rajanya Raja. itu tadi. Nah, bagian-bagian yang lain itu dipotong-potong dan dibagi-bagiin ke warga untuk dimakan. Nah, Jantung warga sama hati itu sama gak sih? beda Beda jantungnya di lah. sini, hati di gimana di sini ya? Iya. Beda. Tapi sebelum dipenggal tuh dites dulu nih kriminal ini dia punya tektok atau enggak. Jadi ditusuk dulu pakai jarum. Kalau nggak berdarah wah punya tektok nih. Kebal ya. Diambil dulu tektoknya sama si raja. Dites lagi wah masih tektok. Pokoknya diambil terus sampai tektoknya hilang baru dipenggal. Itu bisa dipraktekin caranya gimana? Ya coba aja lu. Nah, gue nggak mau nyebutin nama kampungnya, cuman penikmat tengah malam bisa googling sendiri. Ada udah banyak kok berseliweran di mana-mana nama kampungnya ini. Nah, di kampung ini tuh nggak hanya sekedar pelaku kriminal aja yang di kanibalisme gitu. Jadi di sana tuh lumrah kalau orang tua yang udah nggak bisa kerja lagi, wajar kalau dimakan sama anaknya. Wih, Waduh. barbar. Ya gua nggak Ekstrim tahu. asli. Gua nggak tahu Anak barbar. makan orang tua sendiri tuh. Iya. Allahu Akbar. Jadi misalkan orang tuanya udah terlalu tua untuk bekerja, ya udah dimakan. Terus katanya gue ada baca artikelnya itu, jadi ada pasar yang menjual daging manusia di kampung itu ya katanya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak ada. Nah ya, terus yang tadi balik ke kriminal itu, mereka itu percaya kalau si kriminal ini memiliki ilmu hitam yang tinggi, ilmu-ilmuan yang tinggi gitulah. Gue nggak nyebut ilmu hitam. Mereka percaya kalau mereka makan dagingnya, mereka akan mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi daripada itu. Nah terus
apa namanya? Kenapa kok udah mulai lelah ya? Udah mulai capek. Udah tengah malam banget ini Joy. Ya kan bener, kita kan dari tadi tag dari jam 11. Karena hujan deras tadi kan. Oh ya. Ngantuk. Nah, tapi praktek hukuman kanibalisme ini selesai di tahun 1800-an ketika misionaris-misionaris Kristen udah mulai masuk dan menyebarkan agama dan melarang praktik-praktik seperti ini dilakukan. Dan itu juga pasti selesai pas penjajahan Belanda udah datang kali ya. Iya, tapi awal-awal Belanda datang itu masih iya masih. Berarti 1200-an itu belum ada agama tuh. Mungkin mereka menganut mungkin masih masa animisme dinamisme gitu, gua nggak tahu juga ya. Ini bisa dibilang suku-suku primitif ya, masih primitif. Masih 1200 cuy. Iya, masih menganut sistem kerajaan gitu lah. Benar. Itu sih. Seru juga sih ceritanya. Sadis juga ya. Malam ini ya. Ya, jadi apa namanya? Banyak sih sebenarnya yang tentang kanibalisme lagi itu kan, tentang cerita seperti itu. Cuman kita fokus ke 4 cerita ini karena menurut kita 4 cerita ini tadi yang lumayan menarik ya dan beda. Untuk diceritakan. Mungkin udah dulu segitu kali ya episode kali ini ya. Coba silahkan Galih atau Ziko yang meng-closing episode kali ini. Ziko sih pasti. Ya pokoknya kita tetap butuh support dari para penikmat tengah malam pastinya, ya. Terutama untuk share, like, dan subscribe channel terbaru kita di YouTube Jakarta Minta Story. like, komen segala macam yang lebih heboh dong kan, YouTuber harus heboh. Jangan lemes. Tapi kayaknya udah tengah malam juga. Udah Gali, coba Gali. Juga aduh males nih. Enggak semangat nih. Pasti udah pada paham juga kalau emang masih pengen dengerin kita, tolong dibantu like, comment, and subscribe. Pokoknya juga bisa sharing-sharing ke Instagram gitu. Lanjut deh, gue udah tengah malam banget nih kayaknya. Kita juga masih tetap ready di Spotify ya. Iya, bisa masih dengerin podcast kita di. Dan jangan lupa bunyiin loncengnya biar ada notifikasinya di handphone kalian ketika upload video terbaru. Pokoknya follow Instagram gue Cikoyan. Lo giliran promo diri lu sendiri semangat lo. Iya lo. Promo